Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Teras Ilmunyu. Akun lama Teras Ilmu dihack orang ya teman-teman. Sejak 5 bulan lalu, jadi saya pindah ke channel Teras Ilmunyu. Tetap semangat belajarnya ya buat teman-teman semua. Kali ini Teras Ilmunyu akan membahas ASPDBK Literasi Numerisasi paket 1. Ini yang Sleman ya teman-teman tahun 2024. Kita mulai dari nomor 1. Hari ini Rani ulang tahun. Ia mentraktir 2 orang temannya ke warung bakso. Ia mencermati daftar menu dan harga sebagai berikut. Kita lihat soalnya dulu ya teman-teman ya. Rani memesan 3 bakso urat, 2 es campur, dan 1 jeruk panas. Berarti kita tulis dulu si Rani. Ini masih mudah ya soalnya ya, belum kompleks. 3 bakso urat, berarti bakso uratnya ini tinggal kita kali 3 aja. Terus kita lanjut. 2 es campurnya ini tinggal kita kalikan 2. And then di sini sama 1 jeruk panas. Jeruk panasnya berarti yang ini ya teman-teman ya. Ini kita kali 1 ya tadi ya. Dah tinggal kita hitung aja. 12.000 kali 3 berarti 36.000 ya kan. Terus di sini 3.000 kali 1 berarti 3.000. And then di sini 5.000 kali 2 berarti 10.000. Kita baca soalnya lagi. Di sini Rani membayar dengan 5 lembar uang 10 ribuan. Kalau 10 ribunya ada 5 berarti 50.000 ya kan teman-teman. Yang ditanyakan uang kembaliannya berapa? Oke, kita hitung harga bayar semuanya. 36.000 ditambah 3.000 berarti 39.000 ya kan. 39.000 ditambah 10.000 berarti 49.000. Kalau 50.000 kita kurangi 49.000 berarti kembalinya 1.000 ya teman-teman ya. Berarti yang A. Apabila kita ingin menggunakan cara, berarti 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0, 0, 0 dikurangi 0, 0 lagi. 0 dikurangi 9 nggak bisa, berarti kita pinjam. 5 kita pinjam 1 tinggal 4, berarti di sini kasih angka 1. 10 kurangi 9 berarti 1. 4 dikurangi 4 habis, berarti 1.000. Jawabannya yang A ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Hari ini Randy ulang tahun. Ia mentraktir Doni dan Ahmad di warung Uenak. Mereka mencermati daftar menu yang tersedia seperti pada gambar. Jangan lihat gambarnya dulu ya teman-teman, tapi kita lihat soalnya terlebih dahulu supaya kita lebih cepat. Masing-masing dari mereka memesan seporsi bakso dan es. Oke, di sini ada kata kunci, mereka semuanya pesan bakso sama es ya. Ketiganya memesan bakso yang berbeda. Oke, ada kata kunci baksonya beda semua. Randy memesan bakso urat dan es campur. Kita tulis dulu si Randy, saya singkat R. Di sini ada bakso urat sama es campur. Saya singkat bakso urat BU dan es campur saya singkat SC. Lanjut, di sini ada Doni, saya singkat D. Dia pesan bakso tetelan, saya singkat BT. S-nya, si Doni belum tahu S-nya apa. Berarti S-nya masih tanda tanya ya teman-teman ya. Dan di sini ada Ahmad, berarti saya singkat A. Dia pesan es jus, saya singkat SJ. Berarti baksonya yang masih tanda tanya. Randy membayar dengan selembar uang 100 ribuan. Kalau 100 ribuan berarti tetap 100.000 ya kalau 1 lembar. Dan mendapat kembalian 10.000. Kalau kalian punya uang 100.000 terus kalian buat beli terus kembali 10.000 berarti masih 90.000 ya kan teman-teman? Berarti yang dibayar 90.000. Berarti kita tulis dulu bayar. Berarti kita bayarnya 90.000. Kita baca soal selanjutnya. Dari informasi tersebut diperoleh pernyataan sebagai berikut. Oke, sebelum ke informasi, berarti kita data dulu. Bakso urat, kita cek bakso urat di sini 15.000. Bakso urat langsung kita eliminasi aja karena bakso mereka berbeda-beda ya. Di sini berarti 15.000 ditambah es campur. Es campur di sini ada 15.000. Berarti di sini 15.000. Oh ya, es campurnya jangan kita coret ya. Lanjut, BT bakso tetelan. Di sini 20.000, berarti kita tulis aja di sini 20.000. Tapi S-nya belum tahu. Lanjut, di sini ada SJ, es jus berarti ya. Es jus di sini 10.000 nih ya teman-teman ya. Oh ya, nanti apabila tadi yang beda tapi cuman bakso ya, entah esnya sama atau beda nanti kita cek lagi.
Kita hitung aja total belanjaan yang sudah ada, yang tidak termasuk es sama bakso yang belum diketahui ya. 15.000 sama 15.000 berarti di sini 30.000. Di sini berarti kita baru tahu 20.000. Yang bawah sendiri berarti 10.000. Oke. 30.000 ditambah 20.000 berarti 50.000. 50.000 tambah 10.000 berarti 60.000. Berarti 90.000 kita kurangi 60.000 berarti masih 30.000. 30.000 ini kepake es sama bakso. Otomatis kalau bakso biasa nggak mungkin ya teman-teman, karena ini kelipatannya 5.000-an, sedangkan bakso biasa 12.000, otomatis nggak mungkin. Jadi otomatis si Ahmad ini dia pesan bakso iga. Bakso iga itu harganya 25.000. Esnya berarti yang dia pesan cuman seharga 5.000 ya. Karena 30.000 udah kita pakai 25.000, tinggal 5.000 ya kan teman-teman. Oke, jadi udah langsung bisa aja kita cek pernyataan pertama. Doni memesan bakso tetelan dan es jus. Kita cek si Doni pesan bakso tetelan sama es jus. Padahal dia pesannya es teh. Jadi otomatis pernyataan pertama salah. Jangan kita pilih yang ada angka satunya. Oke, jadi otomatis yang nomor 2 udah benar. Ahmad pesan bakso iga sama es jus. Kita cek lagi ya. Ahmad pesannya tadi berarti bakso iga, bener ya, bakso iga sama es jus. Emang pernyataan nomor 2 benar. Sebenarnya nggak usah kita cari juga benar sih, karena nomor satunya udah salah. Lanjut kita cek yang ketiga. Pesanan Ahmad lebih mahal dari Doni. Kita cek si Ahmad. Si Ahmad berarti kalau pesan 25.000 sama 10.000 jadinya 35.000. Sedangkan si Doni 20.000 sama 5.000 25.000. Jadi si Ahmad lebih mahal. Kita baca lagi soalnya supaya lebih teliti. Ahmad lebih mahal dari Doni, berarti benar. Pernyataan ketiga juga benar, otomatis jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Risti mengeluarkan es batu dari lemari es untuk percobaan IPA. Saat dikeluarkan es batu negatif 5 derajat Celcius. Kalau kalian ketemu soal cerita, di situ ada angka, jangan lupa ditulis ya teman-teman. Di sini tadi dikeluarkan, saya singkat dikeluarkan, saya singkat K. Di situ tadi negatif 5 derajat Celcius. Lanjut kita baca lagi. Es batu tersebut dibiarkan di ruang terbuka. Di ruang terbuka saya singkat, karena ruang terbuka saya singkat RT ya teman-teman ya. Di sini setiap 2 menit suhu es mengalami kenaikan 4 derajat Celcius. Berarti kalau 2 menit dia mengalami kenaikan. Kalau kenaikan berarti plus ya teman-teman ya. Kalau penurunan berarti min. Berarti ini tadi kenaikannya 4 derajat Celcius. Ya udah saya tulis plus 4 derajat Celcius. Lanjut setelah 16 menit. Oke, berarti ini tadi selama 16 menit. Kita lanjut. Es batu yang berubah menjadi air diukur suhunya. Selanjutnya air direbus. Oke, direbus saya singkat rep. Di sini 35 menit sehingga mencapai suhu 100. Oke, direbusnya itu selama 35 menit. Suhunya terakhir menjadi 100. Kita lihat soal pernyataan pertama. Kita lihat pernyataan pertama ya teman-teman ya. Suhu es batu setelah dibiarkan di ruang terbuka selama 16 menit 32 derajat Celcius. Kita hitung dulu yang di ruang terbuka. Caranya seperti biasa, kalau kalian caranya seperti ini aja. Jangan dilihat YouTube Teras Ilmu yang kemarin ya teman-teman ya, unfollow aja. Pokoknya kalau kalian ada pertanyaan bisa WA aja di Teras Ilmu 08587871798226. Kita pokoknya beralih ke akun Teras Ilmunya ya teman-teman ya, karena di YouTube Teras Ilmu itu udah disusupin oleh maling, pencuri, hacker sama jalah. Nah, ini kita lanjut balik ke sini ya. Gejek juga saya, astagfirullah. Nah, jadi yang kita cari ini taruh di atas berarti 16 menit. Per yang ada yang diketahui juga yang milik si RT tadi yang ruang terbuka berarti per 2 menit. Kalau menit ini harus sama ya teman-teman, sama menit ya. Tinggal dikali yang beda satuannya, berarti 4 derajat Celcius. Menit sama menit berarti habis, berarti satuannya tinggal derajat Celcius. 16 dibagi 2 berarti 8, tinggal 8 kali 4 berarti 32. Belum selesai ya teman-teman ya. Ini tadi setelah dibiarkan di ruang terbuka. Kalau yang ditanyakan di ruang terbuka kalau setelah di ruang terbuka, berarti kita bacanya itu dari suhu mula-mula.
Berarti negatif 5, ini tadi naik kan, ditambah 32. Negatif 5 ditambah 32 berarti menjadi beda tanda ya. Kalau beda tanda berarti dikurangi, sama aja 32 dikurangi 5. 32 dikurangi 5 berarti 27. Berarti harusnya 27 derajat Celcius. Bener kan? 27 ditambah 5, 32 ya. Oke. Berarti otomatis pernyataan pertama itu salah. Tapi kalau yang ditanyakan di ruang terbukanya mengalami kenaikan 32, benar teman-teman. Tapi ini yang ditanyakan setelah dibiarkan, bukan kenaikannya berapa ya. Tapi setelah dibiarkannya harusnya menjadi 27. Jadi otomatis pernyataan pertama ini salah. Apabila kalian kurang paham juga kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Karena pernyataan pertama salah, ini nggak usah kita pilih A sama B. Berarti otomatis antara C sama D. Yang kedua otomatis udah benar. Nah, yang nomor 2 ini kenaikan teman-teman. Nih, yang barusan saya bilang ya, saya tadi sebenarnya belum baca yang kedua juga. Nah, kalau kenaikan 32 berarti otomatis sudah benar yang nomor 2 ini, karena kenaikannya 32. Tapi kalau yang ditanyakan setelah dibiarkan di ruang terbuka ya 27. Kita bacanya dari suhu mula-mula gitu ya. Semoga bisa dipahamin. And then kita lanjut yang ketiga. Kenaikan suhu air ketika direbus selama 35 menit adalah 68 derajat Celcius. Ini suhu akhirnya ya. Suhu akhirnya 100. Kalau 100 dikurangi 27 itu hasilnya berapa teman-teman? Kita hitung bareng-bareng ya. 100 dikurangi 27. Berarti ini 3. 9 dikurangi 2, 7, 73. Otomatis yang ketiga salah ya teman-teman ya, harusnya 73 derajat Celcius. Berarti nomor 3 salah, otomatis jawabannya yang D. Tapi yang D mau saya bahas lagi juga, karena di YouTube Teras Ilmu yang sebelah itu dulu saya bahasnya juga salah ya teman-teman. Jadi makanya saya ralat di deskripsinya. Oke, kenapa yang keempat benar selisih suhu es batu? Karena ini suhu 100 derajat Celcius ini sudah suhu terakhirnya teman-teman. Selisih suhu es batu dari lemari es berarti negatif 5 derajat Celcius tadi sama 105. Kalau selisih berarti dikurangi ya kan? Berarti suhu yang direbus 100 kita kurangi min 5 suhu awalnya tadi. Yang ini ya. Nah jadi kalau min sama min kan jadi plus. Berarti 100 ditambah 5. 100 tambah 5 ya hasilnya 105. Makanya yang nomor 4 ini benar, jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 4. Arman mempunyai 2 petak sawah masing-masing berbentuk persegi. Salah satu petak ditanami jagung dan petak yang lain ditanami cabai. Oke, kalau persegi, kalau kita mau cari sisi berarti tinggal kita akar ya kan teman-teman? Karena yang ditanami jagung di sini sudah ada 196 meter persegi. Jadi kalau kita mau cari panjang sisinya, akar dari 196. Apabila teman-teman semua belum bisa akar pangkat 2, komen aja di kolom komentar. Nanti akan Teras Ilmu New bahas akar pangkat 2 yang trik cepatnya ya teman-teman. Oke, akar dari 196 itu 14 ya teman-teman ya, karena 14 kali 14 kan 196. Nanti kalau kalian pokoknya mau tanya yang spesifik, kalian komen aja di kolom komentar, nanti akan kita bahas gitu ya teman-teman ya. Tetap semangat belajarnya. Jadi otomatis panjang sisinya sini 14 ya teman-teman ya, mohon maaf. Nah, terus kita baca lagi soalnya. Panjang sawah Arman yang menghadap jalan berarti dari sini sampai sini ya teman-teman. Di sini panjangnya 32. Luas petak sawah Arman yang ditanami cabai berapa? Ini sebenarnya sangat mudah sekali. Sebenarnya ini tadi udah diketahui 14 ya kan? Sama aja di sini juga 14. Kalau 32 udah dipakai 14 masih berapa? 32 kita kurangi 14. Kita hitung bareng-bareng aja ya. 2 dikurangi 4 nggak bisa, berarti kita minjem 3, kita pinjem 1 tinggal 2, berarti di sini 12. 12 dikurangi 4 berarti 8, 2 dikurangi 1 berarti 1. Ketemulah di sini 18. Berarti kalau kita mau cari luas cabai yang ditanami cabai ya kan, cabai yang ini ya. Berarti tinggal 18 kali 18, karena luas persegi akan tadi sisi kali sisi. Sisinya tadi 18, tinggal kita kali 18. Boleh bareng-bareng 18 kali 18. Boleh pakai cara yang biasa aja deh nih.
8 kali 8 64 ya kan. 4 kita simpan 6. 1 kali 8 tambah 6 berarti 14. Ini cara kayak di sekolah ya. 8 kali 1 8, 1 kali 1 1 kita tambah 4, 8 tambah 4 12 kita simpan 1 berarti 3 2 4. Boleh kalian pakai cara kalian sendiri. Sebenarnya saya biasanya juga nggak pakai cara ini sih. Berarti jawabannya yang A, 324. Seperti itu ya teman-teman ya. Apabila teman-teman belum bisa perkalian, komen aja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas juga. Kita lanjut ke soal nomor 5 ya teman-teman. Kalau kalian ketemu hari-hari pasti kita cari KPK. Jadi nggak usah kita perhatikan yang atas dulu ya teman-teman ya. Tapi kalau yang bawah biasanya itu penting. Jadi kita baca nanti aja karena ini menghemat waktu. Asnawi kita singkat A, di situ Raka disingkat C, dan Pratama saya singkat P. Hari-harinya 2, 3, sama 4. Kita tulis saja seperti ini. Tinggal kita cari KPK. Kalau KPK itu nggak harus ketiga angka dibagi angka yang sama, 2 angka pun boleh. Apabila kalian nanti kurang paham bisa komen di kolom komentar, akan kita jelaskan lebih detail ya teman-teman ya. Oke, di sini 2 sama 4 kan bisa dibagi angka yang sama 2, berarti di sini boleh kita bagi 2 karena kita hanya mencari KPK bukan FPB ya teman-teman ya. 2 dibagi 2 berarti 1, 3 dibagi 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa berarti angkanya tetap 3. 4 bagi 2 berarti 2. 1, 3 sama 2, 2 angka nggak bisa dibagi angka yang sama, ya udah berarti ini udah selesai. Tinggal kita kali muter. Kalau KPK itu tepi kiri sama yang paling bawah sendiri. Berarti 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 2 berarti 12. Ketemulah KPK-nya 12. Kita lihat soalnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Mereka berlatih bersama setiap 12 hari sekali. Benar ya? Sebentar dulu, kita baca soal selanjutnya ya. Barangkali mereka nanti diundur. Kita lanjut baca soalnya. Mereka bertiga berlatih bersama untuk pertama kali di sini pada tanggal 20 Februari 2024. Yang pertama, saya taruh bawah aja. Yang pertama 20 Februari 2024. Kita lanjut. Lomba futsal diadakan seminggu setelah mereka berlatih bersama untuk ketiga kalinya. Oke, benar. Lombanya yang berbeda ya. Kalau berlatihnya tetap sama. Berlatihnya 12 hari sekali. Berarti otomatis pernyataan pertama benar. Berarti kita cek yang ada nomor satunya berarti benar antara A atau B. C sama D karena nggak ada angka satunya berarti nggak usah kita pilih. Kita cek antara 3 atau 4. Kita cek yang nomor 3. Pratama berlatih sebanyak 8 kali. Karena agak ribet nomor 3 nanti aja dulu kita cek yang nomor 4. Mereka bertiga berlatih bersama untuk ketiga kalinya pada tanggal. Oke, berlatihnya ya, bukan lombanya ya. Berlatihnya untuk ketiga kalinya tanggal 15. Ketiga kali. Oke, berarti kalau yang kedua kali nih tinggal kita tambah KPK 12. Yang ketiga kali kita tambah 12 lagi. Tinggal kita tambah aja dulu. 0 tambah 2 tambah 2 berarti 4. 2 tambah 1 tambah 1 berarti ya 4. Di sini Februari 2024 berarti tetap turun Februari 2024. Kalau Februari, kalau angka tahunnya ini bisa dibagi 4, 24 kan bisa dibagi 4, berarti Februarinya sampai 29. Tapi kalau angkanya nggak bisa dibagi 4, kayak contohnya sekarang tahun 2025 nggak bisa dibagi 4, berarti Februari hanya sampai tanggal 28 gitu ya teman-teman ya. Karena bisa dibagi 4 berarti ini Februari sampai tanggal 29. Kita kurangi 29, 4 dikurangi 9 nggak bisa, berarti kita minjem 4, kita pinjam 1 tinggal 3, berarti di sini 14. 14 dikurangi 9 berarti 5, 3 dikurangi 2 berarti 1. Setelah Februari berarti Maret. Berarti tanggal 15 Maret 2024 yang ketiga kalinya. Otomatis di sini benar, berarti jawaban yang ada nomor 4-nya ini benar, yang B ya teman-teman ya. Berarti yang A udah kita eliminasi aja, yang B sudah benar, jawabannya yang B. Kita lanjut soal nomor 6 ya teman-teman ya. Dalam kegiatan bakti sosial, Rino dan keluarga membagikan makanan dan minuman kepada anak panti asuhan. Makanan dan minuman yang dibagikan diantaranya 96 susu kotak. Susu kotak saya singkat SK ya teman-teman ya. Ini susu kotaknya ada 98, saya tulis 98. Lanjut di sini 70 coklat, berarti coklat saya singkat C, di situ 70. And then di sini 56 biskuit, berarti biskuit saya singkat B ya. Lanjut, makanan tersebut dikemas banyak-banyaknya. Kalau kalian ketemu kata-kata sebanyak-banyaknya atau jumlah dan jenis yang sama salah satu pun, itu berarti kita cari FBB. Kita cari FBB-nya dulu aja ya sebelum kita lanjut baca soal.
Kita cari FEB, kita bagi angka yang terkecil 2. Kita cek angka belakang sendiri, 8, 0, sama 6. Kalau semuanya bisa dibagi 2, berarti bisa dibagi 2 ya. 98 bagi 2 berarti 49. 70 bagi 2 berarti 35. Apabila kalian belum bisa pembagian, komen aja di kolom komentar. Pasti nanti akan kita berikan cara pembagian ya teman-teman ya. 56 bagi 2 berarti 28. Terus dibagi 7 berarti 49 bagi 7 berarti 7, 35 bagi 7 berarti 5, 28 bagi 7 berarti 4. 5, 7 sama 4 udah nggak bisa dibagi angka yang sama. Kalau FEB harus ketiga angka, harus dibagi angka yang sama ya. Jadi otomatis ini sudah selesai, tinggal kita lihat soalnya. Selisih banyak susu kotak. Kalau selisih berarti dikurangi, di sini susu kotak sama biskuit. Tinggal kita lihat bawahnya aja, susu kotak berarti yang ini tadi, berarti 7, biskuitnya berarti 4. Selisih dikurangi 7 dikurangi 4, berarti 3. Berarti jawabannya yang C3. Kita lanjut ke soal nomor 7 ya teman-teman ya. Pada pembelajaran materi pecahan, kalau kalian ketemu soal pecahan seperti ini, langkah pertama langsung aja dibikin pecahan desimal ya teman-teman ya, dibikin koma. Caranya seperti ini. Kalau ada angka utuh depan seperti ini kan ada angka 2-nya. Yang utuh itu angka yang besar depan sendiri ya. Berarti ini sama aja 2, kalau biar cepat ini tinggal ditambahin 0 aja. 10 bagi 5, 2. Gitu ya. Ini karena udah desimal berarti ya udah 2,07. Ini 14 bagi 5, boleh kita pakai progapet ya. 14 kita bagi 5. 14 bagi 5 bisa 2 kali 5 10. 14 dikurangi 10 berarti 4. Kalau nggak ada yang kita turunin, kita minta 0. Kalau kita minta 0, yang atas dikasih koma. Diinget-inget ya teman-teman ya. 40 bagi 5 berarti 8. 8 kali 5 40, habis ya kan. Berarti 2,8. Ini 2,8. Lanjut, ini kan persen. Kalau persen itu sama aja per 100. Berarti dapat saya tulis 229 per 100. Karena 100 itu punya 02, berarti di sini 2 angka dari belakang. 1, 2. Di sini komanya. Berarti sama aja 2,29. Berarti punya si Bagas ini, saya taruh di bawah sini aja 2,29. Lanjut si Wahyu, 2,13 per 20. Ini langsung aja kita bikin koma, berarti sama aja 2, kita tambahin 0 aja. Pakai progapet juga boleh. 130 dibagi 20. 130 dibagi 20. 130 dibagi 20 berarti bisa 6 kali. 6 kali 20 berarti 120. Kita kurangi 10, minta 0 ya. Karena udah ada komanya berarti kita nggak usah mikirin koma gitu ya teman-teman ya. 100 bagi 25 berarti jawabannya 2,65. Apabila kalian cara ini kurang paham, nanti komen aja di kolom komentar, akan saya jelasin detailnya ya. Karena ini sudah malam, ini itu menunjukkan pukul 21.29 teman-teman. Oke, jadi punya si Wahyu 2,65. Lanjut kita baca soalnya. Pemegang kartu dengan nilai terkecil berdiri pada posisi paling depan. Oke, jadi yang paling kecil dulu. Radit dan tim mendapatkan kesempatan pertama. Oke, intinya yang kecil yang paling depan. Caranya kayak gini. Ini belakang koma baru 1 angka. Ini belakang koma udah ada 2 angka, 1, 2. Ini baru 1 angka. Ini ada 2 angka, 1, 2. Ini juga udah ada 2 angka. Berarti koma paling banyak 2 angka. Berarti yang 1 angka ini kita bikin 2 juga, tambahin 0 aja. Lalu ini juga yang 1 angka, tinggal kita tambahin 0 aja. Kalau sudah seperti ini, kita lihat dari depan. Di sini angka 2-nya udah sama, jadi nggak usah kita perhatikan angka 2-nya. Tinggal kita lihat yang belakang. 20, 7, 80, 29, 65. Paling kecil angka 7, berarti imam. Imam yang paling depan. Berarti yang D otomatis bukan. Ini imam ya, udah sama ya kan. Habis imam si Radit. Berarti Radit nggak usah kita perhatikan juga. Habis Radit, Bagus atau Nina. Kita cek Bagas atau Nina. Lah di sini Bagus, di sini Bagas. Ada yang Bagus, ada yang Bagas. Ini kenapa sih Bagus ini di situ? Di sini Bagas 2,29, sedangkan si Nina 2,80. 80 sama 29 kecil 29, berarti otomatis 29 terlebih dahulu. Ini kayaknya salah nulis sih. Habis Bagus, baru kita cek si Wahyu. Soalnya namanya Bagus sih, bukan Bagas juga. Ini 29, habis 29, 65 ya teman-teman ya, baru 80 yang terakhir ya kan. Berarti barulah Wahyu dan Nina. Jawabannya C. Gitu ya teman-teman ya. Apabila teman-teman kurang paham, tinggal komen aja di kolom komentar nomor berapa yang kurang jelas gitu ya.
Kita lanjut ke soal nomor 8 ya teman-teman ya. Pak Joko mempunyai 3 petak sawah. Kita bikin 3 petak dulu aja, kotaknya 3 ya. 1, 2, dan 3. Kalau kalian ketemu soal cerita itu enaknya memang kalau digambar sih teman-teman. Pada saat panen rata-rata setiap sawah menghasilkan 5,6 kuintal gabah. Berarti ini 5,6, ini juga 5,6, ini juga 5,6. Sebanyak 25% dari gabah tersebut disimpan. Disimpan saya singkat S. Yang disimpan ini tadi ada 25%, sama aja 25/100. Lanjut, sepertiga dari sisanya dijual. Dijual berarti yang dijual 1/3 kali sisa. Ini 3 ya. Yang ditanyakan selebihnya dikemas dalam karung. Setiap karung beratnya, sisa dijual itu dimasukkan ke karung. Setiap karung beratnya berarti dibagi 0,4 kuintal. Banyak kemasan gabah yang dihasilkan. Oke. Kalau kalian bikin soal cerita, kalau kalian baca soal cerita terus kalian bikin kayak gini tuh, bacanya nggak perlu diulang lagi teman-teman. Lebih enaknya kayak gitu. Sekarang kita hitung aja dulu. 5,6 kita kali 3 karena ada 3 ya. 5,6 kali 3, 6 kali 3, 18, 5 kali 3, 15, tambah 1 berarti 16. Karena belakang koma ini satu angka, berarti komanya di sini. Berarti ini tinggal kita kali 16,8. Kita hitung bareng-bareng, dibagi 4, dibagi 25, dibagi 25. 25 bagi 25, 1, 100 dibagi 25, 4 ya. 16,8 dibagi 4, 16 bagi 4 berarti 4, 8 bagi 4 berarti 2, berarti 4,2. Berarti yang disimpan itu 4,2. Di sini sepertiga dari sisa. Sisa ya, bukan yang disimpan ya. Kalau sisanya berarti 16,8 kita kurangi 4,2, ketemulah sisanya ya. 8 dikurangi 2 berarti 6, 6 dikurangi 4 berarti 2, satunya turun. Berarti ini sama aja 1/3 kali sisanya 12,6. 12,6 dibagi 3, 12 bagi 3 berarti 4, 6 bagi 3 berarti 2. 4,2 lagi ya. Berarti yang dijual 4,2. Sisa yang dijual dimasukin karung 0,4. Oke. Berarti yang dijual 4,2. Kita masih punya sisa berapa ya? Karena ini sisa yang dijual. 6 dikurangi 2 berarti 4. 2 dikurangi 4 nggak bisa, berarti 12 dikurangi 4, 8. Berarti 8,4 dibagi 0,4. Ketemulah banyak karung. Mohon maaf ya, karena saya nggak baca soal cerita ulang, karena tadi udah kita baca. Di sini karena belakang koma 1 kita kali 10, kita kali 10, jadi lang komanya jadi 84/4. 84 dibagi 4 berarti 21. Jawabannya yang B. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 9 ya teman-teman ya. Bu Rika membuat sebuah sebanyak 65 mangkuk. Oke, di sini akan saya gambar mangkuk. Karena lebih mudah kalau kita menggambar aja kayak gini aja mangkuknya ya. Ini 65. Lanjut untuk acara perkumpulan RT. Setiap 5 mangkok itu membutuhkan 1/4 gula pasir. Kalau 65 mangkok berarti butuh berapa teman-teman? Bentar ya, kita ngitung dulu. 65 dibagi 5 berarti 6 bagi 5 1. 15 bagi 5 berarti 3. 13 ya kan? Dikali 1/4. Kita ngitung dulu 13 kali 1/4. Ya kita butuh 13 kali gitu ya. 13 kali 1/4 berarti sama aja 13/4. Kita lihat soalnya dulu. Bu Rika mempunyai persediaan 21/2 kilo, berarti 21/2. Karena masih kurang, ia membeli sebanyak 21/4. Berarti dia beli lagi, berarti jadi gulanya bertambah ya kan? Kalau nambah itu tinggal kita tambah angka utuh. 2 tambah 2 berarti 4. Kita bikin perpanjang. 4 sama 2 angka yang besar kan 4. 4 bisa dibagi 2 angka yang besar, berarti kita tulis ulang. Dibagi terus dikali atasnya teman-teman ya. 4 bagi 2 berarti 2. 2 kali 1 berarti 2. Habis dibagi dikali, diingat-ingat tanda tambah ikut tambah. Dibagi terus dikali. Bacanya dari sini tadi 4 bagi 4 berarti 1. 1 kali 1 berarti 1. 4-nya ini tetap. 2 tambah 1 berarti 3. Per yang bawah 4. Berarti 4 3/4. 4 3/4 kalau kita bikin pecahan biasa seperti ini berarti nggak usah. Bikin pecahan campuran aja. 13/4 itu sama aja 13 bagi 4 bisa 3 kali. Sisa 1/4.
Ini ya, sisa 1 tinggal tambahin 1/4. Kalau kalian bingung tinggal komen di kolom komentar ya. Kalian kalau belum bisa pecahan pokoknya intinya komen aja di kolom komentar. Nanti akan saya jelasin satu persatu. Terus kita lihat pernyataan. Banyak gula pasir yang dibutuhkan sebanyak 2/3/4. Enggak juga. Soalnya yang dibutuhkan sebanyak 3/1/4. Jadi yang ada nomor satunya nggak usah kita pilih nih ya. Berarti ini nomor 3 udah sama, nomor 3 nggak usah kita cari. Terus kita cek nomor 2 aja. Sisa gula pasir setelah digunakan 1/2. Tinggal kita kurangi aja. 4/3/4 kita kurangi 3/1/4. 4 dikurangi 3 berarti 1/4-nya karena udah sama ya udah tinggal 3. Tinggal yang atas saja, kalau yang bawah udah sama. 3 dikurangi 1 berarti 2. Kita sederhanakan 2 sama 4-nya bisa dibagi 2. 2 bagi 2 berarti 1, 4 bagi 2 berarti 2. 1/2 berarti benar. Nomor 2 benar, berarti yang ada nomor 2-nya benar, berarti jawaban yang C. Kita lanjut ke soal nomor 10 teman-teman. Bu Dani mempunyai buah-buahan. Buah-buahan tersebut adalah apel, mangga, dan durian. Di sini perbandingan banyak apel, mangga, dan durian. Ya, ikutin dari depan ya teman-teman ya. Apel, mangga, durian. Berarti saya singkat AMD. Pokoknya ikutin dari depan. Di sini 574. Ya udah kita urutin 574. Buah mangganya 20 lebih banyak dari apel. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, ada kata-kata lebih banyak, kurang dari, berarti tinggal dikurangi. Karena di sini tadi mangga sama apel, berarti tinggal mangga sama apel ini kita kurangi. 7 kurangi 5 berarti 2. Oke. Yang ditanyakan selisih banyak mangga sama durian. Oke. 2 ini berarti ada 20 nih tadi ya teman-teman ya. Yang ditanyakan selisih mangga sama durian. Perbandingan yang kita lihat, pokoknya kita lihat perbandingannya. Mangga sama durian, selisih berarti dikurangi. 7 dikurangi 4 berarti 3. Per yang diketahui 2 ini tadi karena dari soal ya. Tinggal dikali 20. Tinggal kita coret-coret aja. Pokoknya intinya langkah pertama kita konsep soal dulu. Karena yang diketahui mangga sama apel. Dan ini ada kata lebih banyak atau kurang dari. Pokoknya dikurangi kalau ada kata-kata seperti itu. Kalau udah kalian kurangi nih, yang kalian cari taruh di atas. Kita kan mau nyari selisih banyak mangga sama durian. Mangga sama durian berarti 7 sama 4 ini kan. Selisih berarti dikurangi. Hasilnya 7 dikurangi 4 kan 3. Yang mau kita cari pokoknya taruh di atas. Per yang diketahui tadi yang ada di soal tinggal dikali banyak buahnya 20. Tinggal kita coret-coret seperti biasa. 20 dibagi 2 berarti 10. 3 kali 10 berarti 30. Jawabannya yang D. Apabila teman-teman kurang paham, komen aja di kolom komentar. Kalau belum bisa perbandingan, ini namanya soal perbandingan. Untuk kali ini kita bahas sampai 10 dulu ya teman-teman ya. Apabila kalian ingin mengunduh softfile soalnya 1-10, bisa klik link yang ada di deskripsi teman-teman. Nanti nomor selanjutnya akan saya taruh juga linknya di deskripsi teman-teman. Tetap semangat belajarnya, semoga sukses ASPD 2025.